Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, bagi Anda pemerhati salah satu acara yang saat ini sedang viral di media sosial, X Factor, Anda mungkin mengenal sosok Danar. Danar memiliki suara yang khas, memiliki pembawaan yang unik, yang tulus apa adanya. Orang lalu mengira bahwa menjadi juara di X Factor cukup dengan kualitas suara, tapi sesuai dengan nama acara ini, X Factor. Jadi seseorang itu harus memiliki faktor X dalam dirinya yang membuat ia memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan kontes ini. Semua yang datang ke sana memiliki suara yang bagus-bagus, tetapi ada X factor seseorang yang tidak dimiliki oleh yang lain, yang membuat ia lebih baik daripada yang lain. X factor ini yang kemudian membuat para juri menjadi berdecak kagum dengannya. Saudara-saudara terkasih, pada hari Sabtu ini Injil yang kita renungkan Yohanes 7 ayat 40 sampai 53. Dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 46, ketika penjaga-penjaga yang ditugaskan untuk mengamat-amati Yesus itu menghadap kepada imam-imam kepala dan orang-orang Farisi, dan ternyata penjaga yang tidak membawa Yesus kepada mereka karena mereka ingin menangkap Yesus. Mengapa mereka tidak membawanya? Penjaga-penjaga itu berkata, belum pernah seorang manusia berkata seperti orang itu. Belum pernah seorang manusia berkata seperti orang ini. Para penjaga juga kagum akan perkataan Yesus, cara Yesus berkomunikasi, kejelasan pesan yang dibawanya, ajakan juga yang terang kepada setiap orang. Yang mau tidak mau hanya membuat setiap orang harus termangu. Mungkin juga mulutnya ternganga karena berdecak kagum atas pengajaran Yesus. Dan itu pula yang membuat banyak orang pada zaman itu, meskipun mereka lalu menjadi terbagi pada dua kelompok. Orang yang berdecak kagum tadi, dan siapapun pada zaman itu, lalu ada yang memutuskan untuk percaya atau untuk beriman kepada Yesus. Tidak peduli kalau orang-orang seperti ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi akan mengecam orang ini, orang-orang yang percaya kepada Yesus ini, mungkin mereka akan berkata, dia itu menghujat Allah, dia mengatakan dirinya anak Allah dan sebagainya. Namun ada banyak orang yang tidak terhalang oleh ini semua. Ada banyak orang yang memberanikan diri untuk percaya kepada Tuhan, termasuk juga untuk menghadapi resiko yang mungkin akan terjadi. Saudari-saudaraku yang terkasih, faktor X, faktor kekaguman akan Yesus, itu salah satu kunci yang sangat penting bagi kita untuk untuk makin bersemangat dalam mengikuti Dia. Kekaguman akan Dia. Lalu apakah ada sesuatu yang membatasi kekaguman kita akan Tuhan? Sampai saat ini para saudara, kita tidak pernah berhenti kagum kepada Tuhan dan tidak akan pernah berhenti. Ada begitu banyak bukti, ada begitu banyak contoh dalam kehidupan kita, betapa banyak orang melakukan langkah-langkah yang boleh dikatakan ekstrim untuk mengikuti Yesus karena kagum akan kata-katanya, kagum akan mukjizatnya, kagum akan perbuatan-perbuatannya, kagum akan salah satu aspek hidupnya dari keseluruhan aspek hidupnya. Tidak sedikit banyak yang mengikuti Yesus, meninggalkan cara hidupnya, meninggalkan kemapanan hidupnya, kenyamanan hidupnya yang sebenarnya sudah begitu luar biasa enak, tapi kemudian itu ia tinggalkan demi ini karena ada yang jauh lebih mengagumkan. Saudari-saudara terkasih, dalam kesetiap harian kita juga diundang untuk kagum akan Tuhan, kagum akan Yesus. Itu dapat kita alami, kita sadari mungkin melalui perkataan orang-orang yang terdekat kita,
melalui mereka yang tidak kita duga-duga, kesederhanaan hidup mereka atau kesederhanaan kata-kata mereka yang sebenarnya itu membuat kita menjadi lebih memaknai hidup ini, lebih memahami hidup ini, atau buku yang kita baca, atau renungan yang kita dengarkan, atau homili yang pada hari Minggu kita perhatikan. Ini semua adalah sarana bagi kita untuk kemudian sampai pada kepercayaan kepada Tuhan, pada kekaguman akan Tuhan yang ada di balik semuanya ini. Saudara-saudariku yang terkasih, faktor X itu sangat penting. Faktor yang mengagumkan dalam diri Yesus itu yang harus selalu kita temukan, karena itu tidak akan ada habis-habisnya. Itulah yang membuat ribuan tahun yang lalu ada banyak orang yang mengorbankan hidupnya demi imannya kepada Tuhan. Dan itu pula yang sampai saat ini membuat banyak orang tetap berdecak kagum kepada Tuhan, mengikuti Tuhan, percaya kepadanya. Temukanlah faktor yang mengagumkan dari Tuhan, bahkan dalam keseharian hidup kita. Kalau boleh setiap minggu kita menemukannya, kalau luar biasa itu setiap hari kita justru menemukan yang mengagumkan dari Tuhan, itu akan mendatangkan senyum dalam diri kita, membangkitkan semangat dalam diri kita, dan meningkatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.